Halo mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat menjalani hari ini. Buat kalian yang mungkin baru selesai ngopi di kantin UNG, atau sedang menyelesaikan tugas di lab, saya punya materi yang penting banget untuk masa depan kalian sebagai calon pengembang teknologi. Hari ini kita akan membahas aplikasi open source, khususnya Office Suite. Apa itu Open Source Office Suite? Coba bayangkan kalian sedang mengerjakan laporan tugas akhir, atau membuat presentasi untuk seminar teknologi di kampus. Alat utama yang kalian gunakan adalah Office Suite. Biasanya kita langsung berpikir tentang Microsoft Office dengan Word, Excel, dan PowerPoint-nya. Tapi, tahukah kalian bahwa ada alternatif open source yang tidak kalah hebat? Office Suite adalah kumpulan aplikasi untuk kebutuhan perkantoran seperti pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi. Di luar itu ada juga program tambahan seperti menggambar, memeriksa ejaan, hingga membuat bagan organisasi. Untuk mahasiswa seperti kalian, yang mungkin sering mengerjakan proyek kelompok atau tugas mata kuliah, pilihan Office Suite open source sangat penting karena gratis, jadi tidak membebani anggaran mahasiswa. Kompatibel di berbagai platform, baik Windows maupun Linux. Mendukung fleksibilitas dan aksesibilitas, terutama untuk kalian yang menggunakan sistem operasi alternatif. Berikut ini adalah beberapa pilihan Office Suite open source yang dapat kita coba. Pertama, LibreOffice. Ini adalah salah satu Office Suite open source terbaik. LibreOffice embuangan dari OpenOffice dengan fitur yang lebih modern. Misalnya, untuk membuat laporan hasil penelitian kalian seperti di Word, atau presentasi seperti di PowerPoint, LibreOffice menyediakan Writer dan Impress yang sangat kompatibel. Yang kedua, OpenOffice. OpenOffice adalah pelopor di dunia Office Suite open source. Program ini sangat populer dan telah diadopsi oleh banyak distribusi Linux, seperti Red Hat, SUSE, dan User Linux. Kalian bisa menggunakannya baik di Windows maupun Linux. 3. Dan GNOME Office. Office cocok untuk kalian yang menggunakan KDE di Linux, sedangkan GNOME Office lebih cocok untuk pengguna desktop GNOME. 4. NeoOffice. Alternatif ini dirancang khusus untuk pengguna Mac. 5. Calligra Suite. Ini merupakan opsi lain yang menyediakan fitur serupa dan mendukung berbagai format dokumen. Salah satu keunggulan utama Office Suite open source seperti OpenOffice atau LibreOffice adalah kompatibilitasnya dengan format Microsoft Office. Jadi, meskipun teman kalian mengerjakan dokumen di Word, kalian tetap bisa membukanya di Writer tanpa masalah. Contohnya, saat kalian harus menyusun laporan kerja praktik di sebuah kantor yang masih menggunakan Microsoft Office, OpenOffice atau LibreOffice bisa menjadi alat andalan untuk mengedit atau membuka file mereka. Selain itu, jika kalian menggunakan Linux, OpenOffice adalah pilihan terbaik, karena sudah menjadi bagian dari banyak distribusi Linux, seperti SUSE dan Red Hat. Ada 3 cara praktis untuk menggunakan Office Suite open source dalam kegiatan sehari-hari kalian. Cara pertama, menggunakan OpenOffice atau LibreOffice sebagai standar. Pasang salah satu dari keduanya di komputer kalian, baik itu Windows atau Linux. Kalian akan mendapatkan fungsi yang setara dengan Microsoft Office tanpa biaya. Cara kedua, mempertahankan Microsoft Office untuk kebutuhan tertentu. Jika ada kebutuhan khusus, kalian masih bisa menggunakan Microsoft Office, terutama jika proyek kalian membutuhkan fitur spesifik yang belum ada di Open Source Office Suite. Cara ketiga, menggunakan program individu. Jika tidak butuh Office Suite secara keseluruhan, kalian bisa mencoba aplikasi individu, seperti Gnumeric untuk spreadsheet atau AbiWord untuk pengolah kata. Ini cocok untuk kalian yang ingin menggunakan aplikasi ringan. Bagi mahasiswa teknik informatika di Gorontalo, penting untuk memahami alternatif seperti Office Suite open source. Selain lebih hemat biaya, ini juga memungkinkan kalian untuk mendukung perkembangan teknologi lokal. Misalnya, kalian bisa membantu UMKM di Gorontalo dengan mengajari mereka menggunakan LibreOffice untuk administrasi bisnis mereka. Atau,
Kalian bisa membuat presentasi yang menarik tentang keindahan Danau Limboto menggunakan Impress, tanpa harus khawatir soal lisensi perangkat lunak. Terima kasih sudah mendengarkan materi hari ini. Jangan lupa untuk terus mempelajari teknologi open source sebagai bagian dari perjalanan kalian menjadi profesional TI. Kalau ada pertanyaan, kita bahas bersama di kelas atau di grup diskusi kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.